Perkenalkan, nama saya Yuliana, NPM 3062056167, kelas 05-13, prode PGSD, mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia SD 2, dosen pengampu Ibu Isna Kasmilawati, MPD. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran bahasa Indonesia tentang mengenal ungkapan. Sebelum saya menjelaskan, di sini saya akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun, dan menirukan ungkapan ajakan perintah dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat membuat ungkapan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun dan benar. Peserta didik dapat menirukan ungkapan dalam cerita atau lagu anak-anak bahasa yang santun dan benar. Peserta didik dapat mensimulasikan ungkapan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun, dengan benar, dan percaya diri. Pengertian kata ungkapan. Kata ungkapan seringkali digunakan untuk menyampaikan sesuatu dalam bentuk kiasan, sebab kata ungkapan merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang mana maknanya tidak mengikuti kata dasar pembentukannya, melainkan ada makna baru yang terbentuk dalam kata ungkapan. Contoh kata ungkapan biasanya terdiri dari gabungan beberapa kata, namun untuk mengerti maknanya tidak dapat diartikan satu persatu dalam gabungan pembentukan kata ungkapan. Jika dilihat dari pengertian kata ungkapan, mungkin saja terlihat mirip dengan kata menjemur. Perbedaan paling jelas antara ungkapan dan kata majemuk terletak pada gabungan kata dan maknanya, di mana kata ungkapan adalah gabungan kata yang maknanya tidak dapat dirunut dari arti komponen kata pembentukannya. Namun, ada juga bentuk kata majemuk juga termasuk idiom atau kata ungkapan. Jenis-jenis kata ungkapan. 1. Jenis kata ungkapan berdasarkan pembentukannya. A. Kata ungkapan numerik. Biasanya jenis kata ungkapan ini digunakan dengan kata yang mengandung unsur angka, biasanya 1, 2, 3, di mana ada unsur bilangan untuk membentuk kata ungkapan tersebut. B. Kata ungkapan dengan kata kerja. Jenis kata yang menggunakan kata kerja sebagai komponen dari kata ungkapan. C. Kata ungkapan dari nama tanaman. Jenis kata ungkapan yang komponennya mengandung nama tanaman ataupun bagian dari tanaman. D. Kata ungkapan dari kata indra. Jenis kata ungkapan yang komponen pembentukannya terdiri dari kata indra, namun ada perubahan tanggapan indra yang satu dengan yang lainnya. E. Kata ungkapan bagian tubuh. Jenis kata ungkapan ini unsur komponennya berkaitan dengan bagian tubuh. F. Kata ungkapan benda alam. Jenis kata ungkapan yang unsur pembentukannya berkaitan dengan benda alam seperti langit, matahari, bulan, bintang, dan seterusnya. G. Kata ungkapan binatang. Unsur komponennya bisa nama binatang untuk membentuk kata ungkapan, contohnya seperti otak udang. K. Kata ungkapan dari unsur kata warna, artinya komponen pembentukan mengandung kata warna, yakni seperti merah, biru, ungu, dan seterusnya. Contohnya meja hijau. Jenis kata ungkapan berdasarkan bentuknya. A. Kata ungkapan sebagai suatu perbandingan metafora, artinya kata ungkapan memiliki komponen pembentukan dari suatu perbandingan dengan sifat sama, contohnya kepala batu. B. Kata ungkapan untuk mengungkapkan suatu frasa, komponen pembentukannya adalah untuk menyampaikan atau mengungkapkan sesuatu hal dengan kiasan, contohnya angin lalu. Contoh kata ungkapan.
Contoh kata ungkapan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari: banting tulang, artinya kerja keras; naik daun, artinya sedang tenar atau populer; buah tangan, artinya oleh-oleh; bunga desa, artinya perempuan cantik yang populer disukai pemuda di desa; adu mulut, artinya bertengkar; anak emas, artinya anak kesayangan; angkat kaki, artinya pergi; meja hijau, artinya pengadilan; berat sebelah, artinya tidak adil; berbadan dua, artinya sedang hamil; darah biru, artinya keturunan ningrat atau bangsawan; besar mulut, artinya suka membual atau bicara omong kosong; buah pena, artinya karya tulis; darah daging, artinya anak kandung; kambing hitam, artinya orang yang disalahkan; angkat tangan, artinya menyerah; kecil hati, artinya penakut; gila hormat, artinya sangat ingin dihormati; angin lalu, artinya hanya bersifat sementara; buah hati, artinya anak; cuci mata, artinya bersenang-senang melihat sesuatu yang indah. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.